Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tema sebagaimana yang termaktub adalah hari ini, yaitu tentang dakwah di masyarakat dan tantangannya. Begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala jelas, ya, yaitu untuk menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran, ya, yang berlandaskan kepada wahyu. Itu yang harus kita pahami. Apa gunanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah? Nah, tapi tujuan utamanya risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah liyukhrijan nasa minadz dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan. Dan ulama mengatakan kegelapan yang utama yaitu kekufuran. Kegelapan yang utama adalah kesyirikan. Kegelapan yang utama adalah bahwa manusia-manusia itu dalam keadaan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ilan nur ilal iman. Ya, ilal iman. Bagaimana manusia-manusia itu diselamatkan untuk menjadi orang-orang yang beriman, untuk menjadi orang-orang yang betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harus ketahui, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita yakini juga adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku, kata Allah, mengutus engkau hai Muhammad untuk menyampaikan risalah ini kecuali risalah yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat dan bukti kasih sayangnya Allah kepada seluruh, ya, apa yang ada di alam semesta ini. Jadi risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini manusia, agar manusia ini betul-betul diselamatkan, agar manusia-manusia ini dikeluarkan, diselamatkan dan dikeluarkan dari apa? Dari kesesatan. Dan tidak ada syariat Nabi Muhammad itu untuk tidak ada syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu, ya, untuk mencelakakan makhluk apapun, apalagi manusia. Itu yang pertama kali yang harus kita pahami. Nah, kalian, ya, tamat kelas 12, ketika kalian terjun ke masyarakat, nah, kalian sudah mulai menjalankan tugas ini. Walaupun dakwah itu sebetulnya adalah tidak mesti setelah tamat pesantren, tidak mesti. Ketika Anda di pesantren pun Anda sudah wajib sebetulnya untuk berdakwah. Nah, tapi setelah kalian tamat di pesantren, kalian itu, ya, sudah mulai namanya
melakukan dakwah itu lebih intens dan lebih serius dan lebih betul-betul ya kualitasnya pun lebih daripada kalian masih menjadi santri. Nah, begini, tamat kelas 12 atau 6 di pondok pesantren itu bukan berarti Anda sudah pinter, bukan berarti Anda sudah pandai, bukan berarti segala apapun Anda sudah miliki. Bukan. Kenapa? Karena ilmu itu ya, sampai ada satu ungkapan, man qala alimun fahuwa jahilun. Barang siapa orang yang mengatakan dirinya pandai, itu sebetulnya dirinya bodoh. Karena ilmu itu tanpa batas. Dan sampai kapanpun kita menuntut ilmu itu nggak akan habis. Sampai kapanpun kita mengejar ilmu itu nggak akan pernah selesai. Sampai kita mati pun nggak akan pernah selesai. Apalagi ilmu itu berkembang. Selain berkembang, juga ilmu itu banyak dukungan-dukungan seperti kayak sekarang. Ya, dulu nggak ada yang namanya dunia maya, internet kayak sekarang. Zaman Nabi sekolah itu dulu mau baca buku satu pun dulu susah cari buku itu. Nabi waktu di pesantren dulu itu ya setiap 2 minggu sekali bisa diizinkan keluar pondok, tapi dengan syarat ada tujuan jelas dan minta bukti nanti setelah pulang. Untuk apa? Hari Minggu, hari Ahad. Nah, Abi itu dulu jadi anggota perpustakaan di perpustakaan DKI Jakarta di Jakarta. Jadi tiap 2 minggu sekali itu pergi ke perpustakaan minjem buku, yang mana buku-buku itu yang Abi pinjam itu hampir semua buku yang tidak ada dipelajari di pesantren, tentang politik, tentang psikologi, tentang macam-macam, ya, tentang macam-macam. Nah, itu Abi berusaha setiap 2 minggu itu kalau bisa 2 buku habis baca dan berikan kesimpulan. Saya punya catatan tersendiri. Baca buku ini ada catatannya, baca buku sejarah ada catatannya, baca buku tentang geografi ada catatannya. Makanya waktu Abi itu tamat pesantren dulu, Tahadus bin Nikmah, itu bukan cuma ngajar bahasa Arab. Abi itu pernah diamanahkan ngajar sejarah Indonesia. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sanawiyah. Pernah ngajar geografi kelas 1, kelas 2, kelas 3 sanawiyah. Padahal cuma tamat pesantren. Pernah mengajar bahasa Indonesia kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi bukan cuma pelajaran agama tuh ngajar nahwu wadih, ngajar durumiyah, ya, ngajar fathul qorib. Bahkan pelajaran-pelajaran yang semestinya dipegang oleh guru tua, Abi itu kadang-kadang juga disuruh megang pelajaran itu untuk mengajar. Alhamdulillah bisa. Karena kalau waktu kosong ada duit sedikit, uang jajan dikumpulin. Ya, kalau lagi waktu senggang pergi ke Senen beli buku second, beli buku bekas. Ya, beli buku bekas dan buku-buku murah. Dan bukan cuma sekedar dimiliki itu buku, dibaca. Nah, anak zaman sekarang, maaf, males baca ini. Apalagi sekarang sebenarnya teknologi itu gampang sekali. Ini barusan Nabi ini ingin membahas ini, buka aja AI barusan ini. Ini sekarang bawa handphone, tapi yang digunakan untuk ngapain? Untuk main game. Bukan menambah wawasan, malah nanti bisa stroke gitu. Banyak orang anak yang kena stroke, anak-anak kecil gara-gara kecanduan main game. Ya kan, Setabib, banyak kan? Anak-anak kecil jadi stroke, anak kecil udah stroke gara-gara kecanduan main game, tangannya begini aja nih, benar-benar. Jadi teknologi itu, kemajuan teknologi ilmu pengetahuan itu manfaatkan, jangan disalahgunakan. Oke? Dakwah
dan tantangannya di masyarakat dan bagaimana solusinya. Pertanyaannya, dakwah itu apa gitu loh. Bahasa mudahnya dakwah adalah, ya, bahasa mudahnya dakwah adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti seruan atau ajakan. Ya, istilah dalam bahasa Arab yang berarti seruan atau ajakan. Nah, dalam konteks agama Islam ada yang mendefinisikan dakwah, ya, itu merujuk pada aktivitas menyebarkan ajaran Islam, ya, menyebarkan agama Islam dan atau menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Ya, jadi apa itu dakwah? Dakwah adalah kalau dalam bahasa seruan atau ajakan. Nah, dalam konteks ajaran agama kita, apa itu dakwah? Dakwah adalah, ya, dakwah itu merujuk pada aktivitas menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Jadi yang dijadikan objek dakwah atau mad'u itu orang yang sudah Islam dan juga orang yang belum Islam. Itu yang dijadikan objek. Nah, dakwah terhadap orang yang sudah Islam, materinya justru pasti berbeda dengan dakwah untuk mengajak orang masuk Islam. Ya, itu pasti beda. Nah, kalau mengajak orang untuk masuk Islam, itu materi dakwahnya, ya, kita harus fokus bagaimana mereka supaya tertarik kepada agama Islam itu sendiri. Bagaimana mereka, ya, betul-betul hatinya tersentuh, ya, tersentuh. Oh, ajaran Islam itu seperti itu tuh. Bahkan mungkin yang tadinya di mereka itu bisa jadi masuk, ya, pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap Islam. Nah, bagaimana tuh supaya pemahaman-pemahaman yang keliru itu terkikis dari pemahaman mereka, dan akhirnya lama-lama dia tertarik dan lama-lama dia bisa menyatakan dirinya, dan dengan keberanian dan keikhlasannya dia menyatakan dirinya menjadi mu'alaf. Nah, kalau dakwah kepada orang Islam, ya, temanya pendalaman. Pendalaman apa? Pendalaman tentang ajaran Islam itu. Bagaimana supaya ajaran yang dipahami oleh orang Islam itu sebagai ajaran yang benar, ajaran yang tidak salah, dan dia bisa menghayati, dan paling setelah itu dia bisa amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, otomatis baik berdakwah kepada orang yang belum Islam, bahkan berdakwah kepada orang yang sudah Islam pun udah otomatis akan menghadapi tantangan. Ya, nggak usah jauh-jauh, kalian saja di pesantren ini disuruh untuk taat, disuruh untuk benar aja susahnya setengah mati sebagian, disuruh untuk disiplin setengah mati, disuruh belajar yang rajin, ada aja alasannya. Kan gitu toh? Hei, kalian aja udah tahu apa manfaatnya ilmu, apa manfaatnya disiplin, udah tahu. Diajak untuk disiplin aja susah. Betul nggak? Diajak untuk jadi orang benar aja susah. Hobinya melanggar disiplin, dikasih sanksi nggak mempan. Bahkan ada sampai ada yang dikeluarin dari pondok gara-gara melanggar disiplin. Dinasihatin udah, diberikan masukan-masukan dari yang sampai yang A sampai Z sudah. Kadang-kadang nantangin.
Ah, pondok nggak berani ngeluarin saya kan. Ada yang begitu. Akhirnya disiplin itu dianggap sama dia cuma sekedar apa? Omon-omon. Nah, menegakkan disiplin, mengajak anak yang sudah dalam satu sistem lembaga pendidikan pun untuk jadi orang benar susah. Ada tantangan. Bahkan manajemen sekolah untuk mengajak guru-gurunya jadi orang mengajar bertanggung jawab, banyak baca supaya wawasan luas pun kadang-kadang susah. Dalam komunitas kecil saja kita mengajak orang itu untuk jadi baik, mengajak orang itu untuk lebih berkualitas pun kita pasti punya tantangan. Apalagi mengajak orang banyak yang bisa jadi kita belum tahu siapa orang itu yang akan kita ajak. Bagaimana sifatnya orang tersebut? Bagaimana kelakuannya orang tersebut? Pasti ada tantangan. Nah, tantangan itu bisa jadi tantangan eksternal maupun internal. Tantangan itu dari diri kita pribadi dan tantangan dari orang. Tantangan dari diri pribadi. Apa contohnya? Yo, apa tantangan dari diri pribadi? Hawa nafsu. Bagaimana kita berdakwah akan ditaati dan akan ditiru sementara kita nggak jadi contoh? Itu tantangan. Ya kan toh? Kita ngajak orang untuk berbuat baik, kita ngajak orang untuk benar, kita ngajak orang untuk disiplin. Kita sendiri melanggar disiplin dan orang tahu dan melihat dengan kasat mata. Nah, ini tantangan. Nah, banyak tantangan dakwah itu tidak berhasil karena pendakwahnya sendiri, dai-nya sendiri yang menjadi problem dakwahnya. Paham? Kita ngajak orang untuk jadi jujur, tapi sendiri kita nggak jujur. Kita ngajak orang untuk bekerja sungguh-sungguh, rajin. Kita sendiri malesnya bukan main. Bukan cuma ditaati, malah diapain sama orang. Hah? Belum lagi hawa nafsu. Maaf, tanda kutip. Kan banyak tuh person-person dai, person-person orang yang tadinya sudah menjadi public figure, dikenal sebagai orang baik, motivator macam-macam. Hancur kredibilitasnya di masyarakat gara-gara hawa nafsu. Terjadi nggak? Terjadi nggak? Baik yang tingkatnya mungkin baru tingkat kampung, mungkin baru tingkat kota, sampai tingkat nasional, bahkan tingkat dunia. Karena hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu. Akhirnya materi dakwahnya sebelum dia terbuka, sebelum terbuka aibnya itu, Anda sendiri kalau mendengarkan omongan seseorang, sebelum terbuka aibnya di depan mata Anda, setelah terbuka aibnya di depan mata Anda, maaf, ngedengerinnya aja udah beda nggak? Ngedengerinnya udah beda nggak? Gimana bedanya? Yang pertama resep banget, enak banget didengar. Yang kedua, sudah mulai apa? Di hati kita ngomong apa? Ngomong doang lu, kayaknya lu sendiri ngelanggar. Kan gitu toh? Akhirnya gagal dakwah. Gara-gara apa? Faktor internal kita sebagai dai tidak menjaga diri kita mengikuti hawa nafsu, dan ini yang banyak terjadi gitu loh. Yang faktor internal ini apalagi tujuan dan niat berdakwah salah. Ada orang tujuan niat berdakwah untuk ngapain? Maaf, cari hidup, cari jabatan, cari dunia, cari popularitas. Ketika tujuan-tujuannya itu nggak didapat, apa yang diniatkannya dalam berdakwah itu nggak dia dapat, kendor udah. Apain? Nggak ada gunanya juga, nggak ada manfaatnya juga untuk saya, kan gitu toh? Betul nggak? Nah, berarti sebaliknya, apa yang membuat
dakwah itu sukses, dakwah itu maju. Ya, bisa faktor internal, bisa faktor eksternal juga. Nah, kembali kepada tadi, apa tantangan dakwah secara eksternal? Contoh, banyak, maaf, mungkin ada yang merasa ya dengan keberadaan kita dia merasa apa biasanya? Gusar, merasa gelisah, merasa mungkin maaf jobnya terganggu dengan keberadaan kita, betul nggak? Itu gangguan. Nah, kita harus pandai itu menghadapinya itu. Faktor internal lagi apa misalnya? Maaf, dai itu nggak mau menambah ilmu, nggak mau menambah wawasan, sehingga materi dakwahnya nggak kontemporer gitu loh. Bahkan ada orang ngikutin ceramahnya seorang dai, ceramah di sini itu, ceramah di sini itu, ceramah di sini itu. Nggak berubah-ubah, nggak mau nambah ilmu, males. Jadi kalau kita mengikuti disiplin, mengikuti aturan, nggak ada gagal, tuh nggak ada. Karena Allah itu pasti juga akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk dia, sesuai dengan ikhtiar dia, ya kan? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu nggak akan mendapatkan apapun kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan, apa yang diikhtiarkan, apa yang dilakukan. Paham ya? Jadi mengajak orang untuk jadi baik, mengajak orang untuk menjadi berdisiplin macam-macam, untuk menjalankan ajaran agama, ya itu harus siap menghadapi tantangan internal, bahkan menghadapi tantangan eksternal. Bisa jadi kita sukses bisa menghadapi tantangan eksternal, tapi kita nggak bisa menghadapi tantangan internal yang ada pada diri kita sendiri. Masyarakat itu kritis. Kalau Anda sudah menyatakan diri Anda ustadz, menyatakan diri Anda ustazah, menyatakan diri Anda sebagai mubaligh, sebagai dai, jangankan ngomong kita, jangankan pakaian kita, cara jalan kita pun sudah diperhatikan sama orang. Apalagi ngomongnya, ustadz apa tuh, ustazah apa itu, ngomongnya judes banget, ya kan dah? Bener gak? Wah, ustadz apa tuh, ustazah apa tuh, ngakeian kayak gitu. Maaf ya, pakaian habis olahraga bau-bau begitu, masih dipakai aja ngadepin tamu. Apa yang ada pada diri kita itu akan dilihat gitu loh. Makanya tidak salah Al-Imam Malik, ya, Anas bin Malik, Imam Malik, mazhab Maliki, itu kalau mau mengajar, Imam Malik itu kalau baca sejarahnya Imam Malik, mau mengajar itu kan salah satu bentuk dakwah toh, ya. Itu pakaian yang dipakai oleh Imam Malik itu pakaian yang terbaik dan pakaian yang terbagus dan rapi. Jadi Imam Malik itu kalau ngajar pakaiannya rapi, nggak ngasal. Kenapa? Ya karena seorang dai, seorang guru, dia tampil di depan orang, apalagi yang di depannya, kayak Anda sekarang nih, saya di depan saya 50 orang. Saya cuma 2 mata melihat Anda ngelihat saya 100 mata. Ada yang lihat ininya, ada yang lihat ininya, semua dilihat. Apalagi kalau kalian nanti di masyarakat sudah menjadi public figure 24 jam, kadang-kadang yang nggak kita lakukan, tapi yang dilakukan oleh anak kita, yang dilakukan oleh keluarga kita, yang dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita pun bisa menjadi penghalang. Ustadz itu pintar cuma nasihatin doang,
nyatanya keluarganya masih kayak gitu. Ustadz itu cuma pintar nasihatin doang, nyatanya anaknya masih kayak gitu. Ustadz itu cuma pintar nasihatin orang, nyatanya istrinya masih kayak gitu. Padahal itu nggak apa yang kita lakukan toh. Kesalahan siapa? Ya, makanya ada dalam Al-Quran itu apa? Walau kunta fazzon gholizul qalbi lan faddu min haulik. Ya, itu surat Ali Imran ayat 159. Walau kunta fazzon gholizul qalbi, kalau seandainya engkau dalam berdakwah itu, ya, makanya ayatnya dimulainya fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan gholizal qalbi lan faddu min haulik. Ya, kalau engkau dalam berdakwah itu fazzan gholizal qalbi, keras dan hatinya nggak lembut, lan faddu min haulik, orang yang kau seru itu jangankan ngikut, ngedengerin kita juga enggak, bahkan akan melawan kita. Jadi dalam berdakwah itu ya banyak tantangannya, baik tantangan internal maupun eksternal. Paham? Internal, hawa nafsu kita, sifat kita yang mau seenaknya, itu juga tantangan. Bahkan yang dilakukan oleh orang-orang dekat kita, oleh keluarga kita pun itu tantangan tersendiri. Kita nggak tahu apa-apa, bisa jadi itu menjadi alasan orang lain nggak mau menerima dakwah kita. Walaupun maaf, jangankan kita, Nabi Nuh aja nggak mampu mengajak anaknya dan mengajak istrinya untuk beriman. Itu Nabi Nuh, apalagi kita bukan Nabi. Nabi Nuh aja yang dibekali oleh Allah dengan wahyu pun akan menghadapi seperti itu. Tapi kan kadang-kadang masyarakat nggak mau tahu toh, bener nggak? Nah, maka tolong ya, jadi guru itu dai, jadi ustadz dai, apalagi jadi penceramah. Bahkan ketika Anda sudah keluar dari pondok pesantren Nurul Ilmi, ya, bahkan ketika Anda sudah keluar dari pondok pesantren Nurul Ilmi, sampai kalian mati, itu di punggungmu dari belakang, di dadamu dari depan, itu walaupun tidak ada tulisan hitam putih, masyarakat sudah membaca santri Nurul Ilmi. Ini anak santri. Baik di belakang kalian ada tulisan di pundaknya santri Nurul Ilmi, di depan pun akan dilihat orang tulisan santri Nurul Ilmi. Walaupun tulisan itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi manusia membaca Anda seperti itu. Betul nggak? Betul nggak? Jadi apapun profesi Anda nanti setelah tamat pondok ini, Anda adalah dai. Maaf, misalnya Allah Anda nanti menjadi pedagang, menjadi pengusaha. Ya Anda pedagang dan pengusaha yang dai gitu loh. Anda menjadi dosen, ya dosen yang dai. Anda menjadi politisi. Mungkin ada yang nanti jadi kepala desa, ada yang nanti jadi camat, ada yang nanti jadi bupati atau menjadi wali kota, ada yang menjadi gubernur, bahkan ada yang jadi presiden, nggak mustahil. Jadilah dai dalam profesi Anda. Ya, bagaimanapun Anda adalah santri. Ada harapan tersendiri dari orang banyak ketika mereka tahu bahwa Anda adalah santri.
bahwa Anda adalah alumni pesantren. Oke, paham? Jadi tantangan internal, tantangan eksternal. Tapi Allah bilang, fabima rahmatin lintalahum. Nah, Allah katakan walau kunta fadzon golizol qalbi dan fadlu min hauli. Kalau Anda dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah itu keras, susah banget dikasih taunya, bahkan golizol qalbi, hatinya juga nggak lembut, ya udah, lan fadlu min hauli. Mad'u kalian itu, mereka semua akan meninggalkan kalian. Bahkan bukan cuma sekedar meninggalkan, memusuhi kita, menentang dakwah kita. Ya kan toh? Makanya dakwah itu macam-macam. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bi ghairi lisan. Dakwah bil lisan, ada yang lisan langsung, ada yang lisan secara tertulis. Sebagai penulis, sebagai pengarang, itu jadikan bahan tulisan Anda juga bahan dakwah gitu loh. Ada yang bi ghairi lisan, yang biasa disebut dengan dakwah bil hal. Apa itu dakwah bil hal? Dakwah dengan karya nyata, dakwah dengan memberikan contoh dan tauladan. Ya, ingat, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, al-haqqu bila nizamin yakdibuhul batilu bin nizamin. Kebenaran, sesuatu yang sakral, benar, yang melandaskan wahyu, tapi kalau tanpa dimanage, tanpa diurus, tanpa diatur dengan yang baik dan benar dan tepat, akan dikalahkan oleh kebatilan dan kemungkaran yang tersusun dan terstruktur. Nah, di sini dakwah itu tidak bisa sendiri. Ya, dakwah itu nggak bisa sendiri. Dakwah itu harus mengajak orang, kerja tim, kerja bersama. Adanya Nurul Ilmi ini juga sebetulnya ini juga dakwah. Ini juga dakwah. Dakwah apa? Satu, menjadikan lingkungan menjadi lingkungan yang Islami. Itu salah satunya. Mengajak orang untuk cerdas, membantu sumber daya manusia di negeri ini, ya kan toh? Adanya pesantren juga dakwah. Adanya masjid juga dakwah. Itu sarana-sarana dakwah. Bahkan sekarang dahsyat sekali. Dakwah dengan media, dengan medsos. Bahkan dakwah dengan medsos, ya. Coba ada orang dakwahnya itu sampai viewernya itu sampai 1 juta 2 juta orang, bayangin. Pernah nggak lihat seorang dai berdakwah ternyata yang melihat ceramahnya itu sampai ratusan ribu orang? Ada nggak? Ada nggak? Jadi kemajuan teknologi ini gunakan, manfaatkan. Untuk apa? Untuk dakwah. Penuhi konten-konten dakwah, bukan konten-konten begini dulu. Ini santri libur kemarin saya lihat kamu konten dakwahnya, kontennya begini-begini, yang perempuan yang laki-laki dia apa-apaan, saya bilang. Nggak perlu saya tulis, saya lihat, ya Allah, anak santri kayak gini liburan begini-gini, macam lah gini-gini. Ini gimana? Orang lihat anak santri kok kayak gini. Baik yang laki maupun perempuan. Saya ngelihat Instagram kamu, apa itu namanya, TikTok kamu, saya ngelihat kok. Apa saya buka sekarang nih, Wahidah ada di situ, saya lihat. Salma ada di situ, ada. Nadia ada di situ. Yang laki juga sama. Apa di Nurul Ilmi ini yang nggak terdeteksi?
segala baik saya dapatnya sengaja maupun ada yang ngirimin ke saya, nih Kiai santrinya kayak gini katanya. Gimana ini? Sampai kamu lebaran yang putri kemana saya tahu, saya dapat info, ada yang ngirimin ke saya. Baik yang laki maupun yang perempuan. Oke? Jadi dunia ini udah terbuka. Makanya Rasulullah bilang, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Yang saya khawatirkan ke atas kalian, kata Rasul, setelah aku wafat, apabila dunia maya ini, dunia ini semua sudah dibuka dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang, saya sekarang kalau mau berbicara dengan teman saya yang ada di Mekah, yang ada di Amerika, yang ada di Mesir, yang ada di Korea, berbicara satu tempat, satu waktu, ngelihat mukanya masing-masing, gampang kok, video call. Video call semua nomornya saya punya, janjian ya kita ngomong. Makanya kalau dalam bahasa usul fikih, kalau ada orang bilang ijma itu mustahil, di mana mustahilnya? Karena bagaimana bisa ngumpulin orang? Sekarang ulama dan sekarang ya ingin membahas satu persoalan yang terjadi di dunia ini tidak harus dalam satu tempat. Ada namanya video conference, ada namanya teleconference, ya kan loh? Macam-macam. Justru kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan ini semakin terbukti konsep Islam itu dahsyat sekali. Oke, paham? Jadi dakwah itu pasti punya tantangan. Tapi ingat, ya, Anda sebagai dai, bagaimana supaya dakwah saya ini berhasil? Ya, usaha ikhtiar nyata harus dilakukan, tapi ikhtiar langit juga jangan ditinggal. Ya, ikhtiar langit juga jangan ditinggal. Oh ya, nanti saya fotokopiin. Ya. Abi sama Umi itu setiap hari itu ngedoain kalian. Bahkan alumni-alumni pun kami doakan terus. Ada doanya, nanti saya kasih sama kamu semua supaya dibaca nanti. Jangankan yang masih belajar, yang masih santri, yang sudah alumni pun kita doakan terus. Ikhtiar langit kita supaya anak-anak Nurul Ilmi ini jadi orang baik, jadi orang soleh. Lupa saya tadi mau bawa ininya. Coba Habib minta sama Umi doa yang untuk alumni apa segala ada di rumah. Nanti fotokopi. Umi tahu tuh yang doa bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ikhtiar langit itu harus. Makanya seorang dai itu harus yang namanya punya zikir, punya wirid. Makanya ada istilah orang tuh, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Barang siapa yang tidak punya wirid khusus, itu sama aja sama binatang monyet katanya. Paham? Ngerti? Makanya dalam Islam kan pun ada doa-doa. Itu kan wirid toh. Setelah sholat, kamu mau masuk kamar mandi, kamu mau makan, mau baju, apapun ada doanya gitu loh. Itu ikhtiar langit. Supaya apa yang kita lakukan dipermudah oleh Allah. Supaya apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah. Supaya apa yang kita lakukan itu diberkahi oleh Allah. Itu Anda harus lakukan hal itu. Jangan cuma ikhtiar yang berupa maaf ya. Ikhtiar nyata saja, perlu ikhtiar nyata, perlu konsep, perlu teori, tapi ikhtiar langit, ikhtiar meminta kepada Allah bagaimana supaya saya ya Allah dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah ini kau berikan kekuatan ya Allah,
Kau bukakan kepada kami ya Allah ilmu ya Allah. Ada yang kalian harus tahu. Allah itu akan membukakan ilmu salah satunya karena kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Bukan kata saya, Rasul bilang, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia sudah pelajari. Kalian dari kelas 1 di sini udah banyak ilmu yang kalian pelajari. Tapi tolong cari, coba lihat. Dari ilmu-ilmu yang kalian sudah pelajari, dari hadisnya, dari tauhidnya, dari pelajaran tafsirnya, coba mana yang sudah Anda amalkan, berapa banyak ilmu itu yang sudah Anda amalkan dalam kehidupan Anda. Rasul bilang, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia pernah tahu, yang dia pernah pelajari, warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia belum pernah tahu. Ini yang sering disebut dengan ilmu laduni. Ngerti? Ada orang ini pinter banget ya. Apa aja dia tahu ya? Ya Anda harus tahu tuh kenapa dia bisa jadi orang pinter begitu. Kenapa kok dia banyak serba tahu, serba paham sehingga menjadi rujukan masyarakat. Oke, paham? Saya kan pernah bilang sama kamu, ya, bahwa dalam diri manusia itu ada 3 dimensi. Dimensi jasad, dari ujung rambut ke ujung kaki. Dimensi tubuh, itu dimensi diri manusia. Dan Allah nggak lihat itu. Rasul yang bilang, innallaha la yanzuru ila asamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Itu dimensi jasad. Dan dimensi jasad manusia itu di luar apa? Di luar kendali dia tidak bisa mengendalikan. Apakah dia jadi laki-laki, perempuan, mau ganteng, mau cantik, mau apa, nggak bisa dia terima jadi. Itu dimensi jasad. Di luar kendali kita nggak bisa mengendalikan. Dimensi yang kedua, dimensi ruh, nyawa. Walaupun roh ini Allah bilang yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Muhammad, orang akan bertanya kepada kalian tentang ruh. Katakan, ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan kita tidak ada yang diberikan oleh Allah informasi tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan Wama utitum minal ilmi ila qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Tapi yang pasti ruh itu kalau masih nempel dalam jasad manusia, jasad itu hidup. Yang pasti ruh itu kalau masih tetap berada dalam jasad manusia, jasad itu berkembang. Jasad itu berfungsi. Cantik bagaimanapun seseorang, ganteng bagaimanapun seseorang, maaf, kalau jasadnya sudah keluar ruh dari dia, sekarang saya tanya, itu jasad jadi bau nggak? Jadi bangkai? Bukan malah bermanfaat, malah bisa apa? Mayat ditaruh udah sebulan di kamar dibiarin aja, jadi penyakit nggak? Itu jasad. Nggak ada fungsinya kalau nggak ada ruh di dalamnya. Dan kita meyakini kematian dalam Islam itu bukan berakhir semua persoalan. Kematian dalam Islam itu adalah justru awal kita memulai kehidupan yang baru. Awal kita memulai kehidupan yang nggak ada akhirnya, yang dimulai dengan kehidupan alam barzah. Oke? Nah, kembali. Dimensi yang ketiga yang ada pada diri manusia itu adalah dimensi al-hayat.
yang menentukan kehidupan kita. Nah, dimensi hayat ini ada yang disebut dengan apa yang ada dalam kehidupan manusia itu al-qalbu, hati. Yang kedua apa yang disebut dengan al-aqlu, akal. Yang ketiga apa yang disebut dengan an-nafsu, hawa nafsu, jiwa. Ya, an-nafsu yaitu jiwa. Nah, tiga hal ini, hati, akal, dan jiwa itu akan menentukan kehidupan manusia tadi. Anda melakukan kebaikan, tapi di hati Anda melakukan kebaikan itu niatnya adalah riya, untuk dipuji orang. Sekarang saya tanya, dapat pahala atau enggak? Dapat pahala atau enggak? Enggak. Walaupun yang Anda lakukan kebaikan, ya, walaupun yang Anda lakukan sesuatu yang bermanfaat, tapi apa yang di hatinya adalah untuk dipuji orang, habis. Gak ada nilainya. Maka hati ini di dalam berdakwah, seorang dai itu harus bersih. Apa tujuan Anda untuk berdakwah? Dan jangan ada yang namanya dalam hati manusia itu penyakit-penyakit yang disebut dengan penyakit hati ada pada diri manusia itu. Jangan sampai ada. Ya? Paham? Ingin jadi dai tapi sombong. Ingin jadi dai, ingin dihormati. Ingin jadi dai tapi tantang petenteng, gak ada tawaduknya sama sekali, gak ada hormatnya sama sekali. Bahkan sama gurunya aja mentang-mentang dia sudah merasa lebih hebat. Ah, itu cuman bekas guru gua dulu katanya. Padahal Islam mengajarkan gak ada bekas guru. Jelas? Nah, hati ini, qalbun ini, itu sangat dipengaruhi dengan apa? Dengan jiwa. Ingat ya, dengan jiwa. Hati itu bisa tiga kondisi. Satu, hati yang sudah mati, qalbun mayyit. Kedua, hati yang sakit, qalbun marid. Yang ketiga, qalbun salim. Ini salah satu rintangan, tantangan dalam berdakwah. Dai hatinya, maaf, tidak bersih. Mungkin bukan qalbun mayit lah, mungkin, tapi qalbun marid. Kan ada satu ungkapan po yang pernah dulu populer oleh Agim. Jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati cahaya ilahi. Jagalah hati jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Apa itu hati yang mayit? Hati yang kotor, yang sudah mati itu apa? Dia ketika melakukan maksiat, melakukan dosa, justru menikmati dosa dan maksiat itu. Sama sekali nggak merasa salah. Itu tanda hati sudah mati. Justru dosa maksiat itu jadi bahan bisnisnya untuk mencari kekayaan. Justru menzolimi itu, menzolimi orang, menyengsarakan orang itu satu kebanggaan tersendiri bagi dia. Dia menikmati. Itu berarti orang itu hatinya sudah mati. Ngerti? Wah, kalau hati ini udah mati ini ngeri. Jangan sampai Allah bilang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatu walahum. Orang yang hatinya mati, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Punya mata sudah nggak dipakai lagi. Punya telinga nggak mau dipakai lagi untuk mendengar nasihat. Punya mulut pun sudah nggak dipakai lagi untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang bermanfaat. Dan kalau hati sudah mati, fahum la yarji'un, susah dia untuk kembali menjadi orang baik.
Jangan sampai Anda sebagai dai, maaf, na'udzubillah min dzalik, hati kalian mati. Kenapa? Apa tanda-tandanya? Ketika seseorang sudah menikmati melakukan dosa itu menjadi satu kebanggaan, melakukan maksiat itu menjadi satu kenikmatan bagi dia. Bahkan bisa jadi melakukan dosa, menzolimi orang, menipu orang itu bisa menjadi bahan pencarian mata pencarian hidupnya. Jadi ciri orang yang mati hatinya ketika dia sudah menikmati melakukan kezaliman, melakukan dosa dan maksiat itu. Nauzubillah min dzalik. Ngeri orang kalau sudah hatinya mati itu. Allah bilang walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Tidak sedikit kami lemparkan di antara makhluk manusia dan jin ke dalam neraka jahanam. Padahal apa kata Allah? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi hatinya digunakan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi matanya sudah enggak digunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi telinganya sudah enggak mau lagi digunakan untuk mendengarkan nasihat dan kebenaran. Ya Allah, ngeri. Salah satunya Allah bilang, orang kalau sudah hatinya mati, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka enggak beda dengan binatang, bahkan lebih hina, ya, lebih sesat dari binatang. Oke? Apalagi tantangan dakwah di masyarakat. Ya, tadi ya, orang yang punya hati baik, hatinya dai maupun hatinya mat'u, objek dakwah kita, hati mereka juga ada mati kepada kita. Wah, ngeri itu. Ingat ada satu ungkapan dalam mahfuzat yang kalian pernah belajar, wa ainu ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Orang kalau sudah suka, kadang-kadang dan sukanya, cintanya sudah buta, apapun yang dilakukan oleh objek yang dia udah suka itu nggak ada yang salah. Tapi orang kalau sudah nggak suka, nggak seneng, kebaikan bagaimanapun yang dilakukan oleh orang yang dia nggak suka itu salah semua. Itu Anda harus siap menghadapi kondisi seperti itu ketika Anda berdakwah. Ingat, cara menghadapi mereka tidak cukup dengan cara usaha lahir dengan berbagai macam teori macam-macam, tapi juga jangan lupa minta kepada Allah supaya Allah lembutkan hatinya. Paham? Ngerti? Maka seorang dai itu ya banyak sholat sunnah, banyak puasa sunnah, ya. Kalau ada rezeki banyak juga bersedekah. Saya lihat ya, orang yang banyak membantu orang itu jarang yang rezekinya itu ditutup oleh Allah. Semalam saya ketemu seseorang, Ustazah, maaf ya, seorang, kebetulan dia lagi ngomong sama istri saya. Saya juga kenal orang itu. Ustazah, ini kan kayak begini nih, kok ada aja duitnya ya? Saya bilang, dari mana? Saya juga bingung nih Ustazah. Jawabannya gampang aja sama saya. A'ti ma fil jaibi. Dia bilang, a'toka man fil ghaibi. Dia bilang, dalam hidup itu apapun yang ada di kantong Anda, kalau memang itu perintah Allah, suruh keluarkan, keluarkan untuk kebaikan. Jangan pelit. Yakinlah. A'toka man fil ghaibi. Dia bilang, siapapun orang yang tidak kamu lihat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi Allah, itu pasti akan membalas dan akan memberikan engkau sebagai balasan dari apa yang kau sudah berikan tersebut. Nah, sekarang kita kadang-kadang, ya Allah, kalau untuk kebaikan tuh pelitnya setengah mati. Bagaimana rezekinya nggak seret? Oke ya, paham ya? Paham?
Nah, hati yang kedua, hati yang sakit. Sakit ini ada yang sakit parah, ada yang sakit ya mudah-mudahan nggak parah. Hati yang sakit parah itu hati yang bagaimana? Kalau yang pertama, hati yang mati itu Allah dalam Al-Quran dikatakan adalah kalau dia punya jiwa-jiwa an-nafsu al-abbarah bisu, itu hati yang mati. Punya jiwa yang sudah menguasai dia untuk selalu berbuat jahat. Nah, kalau hati yang sakit, sakitnya parah atau enggak? Kalau sakit parah apabila dia punya jiwa an-nafsul lawamah. Ketika dia melakukan dosa, dia sadar itu dosa. Ketika dia melakukan dosa, dia sadar bahwa itu maksiat, itu enggak benar. Tapi masih dilakukan juga. Dia sadar itu dosa gitu loh. Kalau orang yang hatinya mati nggak sadar itu dosa, itu kejahatan, nggak sadar, bahkan dia bangga itu hatinya udah mati tuh. Tapi kalau orang yang hatinya sakit itu punya jiwa an-nafsul lawamah. Ketika dia melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kezaliman, dia sadar bahwa itu nggak benar. Dia sadar bahwa itu dosa, dia sadar itu maksiat. Tapi dikorbankan kesadarannya itu. Dia ikuti hawa nafsunya itu. Ya, diikuti hawa nafsunya itu. Itu namanya an-nafsul lawamah. Ada penyakit juga, ya, penyakit hati tapi nggak parah. Itu an-nafsu apa? Al-mulhamah. Nafsul mulhamah, punya jiwa yang memberikan dia peluang. Mau jadi orang benar, mau jadi orang nggak benar. Tapi dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Walaupun kadang-kadang dia nggak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Dia tahu bahwa ini nggak benar, bahwa dia tahu ini maksiat, dia tahu ini dosa. Tapi kadang-kadang masih kangen untuk melakukan dosa itu, masih rindu untuk melakukan dosa itu. Ada nggak orang yang kayak gini nih? Ya, oke. Yang baik itu adalah seorang dai yang punya jiwa an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang Allah bilang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu radiyatan menerima, ridho, bahkan diridhoi. Subhanallah. Nah, jadi kalian ketika berdakwah pasti menghadapi tantangan-tantangan ini. Tapi ingat, Allah juga bilang, ya, walau kunta fazon gholizal qalbi lan faddu min haulik. Ingat saya katakan, ya, kita harus kokoh dalam prinsip. Dengarkan, sebagai dai harus kokoh dalam prinsip. Kalau Anda yakin bahwa itu benar, Anda yakin bahwa ini kebenaran, Anda yakin ini adalah risalah dari Allah, Anda harus kokoh. Jangan seperti ikan mati, jadilah seperti ikan hidup. Ikan hidup, walaupun hidupnya seumur hidup di lautan yang asin, ikan hidup tetap hidup. Dan ikan hidup, walaupun di air laut yang asin, tetap tidak asin. Tapi kalau ikan mati, dikasih garam jadi asin, dikasih gula jadi manis. Ya kan toh? Jadi anak-anakku sekalian nanti di masyarakat, kalian harus kokoh dalam berprinsip, tapi harus realistis, siap untuk berbeda. Ya, kenapa siap berbeda? Karena perbedaan adalah sunatullah. Manusia pun kalau semua jadi perempuan semua, manusia pun kalau semua laki-laki semua, manusia punah. Kenapa bisa terjadi manusia tidak punah? Karena ada laki-laki dan wanita yang berbeda jenis kelamin. Jadi kelolalah perbedaan di masyarakat yang pasti suatu saat akan Anda hadapi. Oke?
Kalian harus kokoh dalam berprinsip, tapi harus siap untuk berbeda. Kenapa? Karena perbedaan adalah sunnatullah. Jadi kalau mau bicara begini lama, ya, 3 jam, 4 jam nggak cukup. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kalian. Tapi ingat, dakwah adalah usaha yang tidak bisa hanya dengan teori. Kita juga harus minta kekuatan ilahi, kekuatan Allah. Bagaimana supaya dakwah itu bisa sukses dan bisa berhasil. Dai, seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustazah, siapapun, bagaimanapun, ya, nggak cukup hanya dengan kepintarannya, dengan ilmunya, dengan teorinya, dengan alat-alat yang dimilikinya, tapi dia juga harus tidak boleh lepas untuk selalu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita perlukan, tapi juga ikhtiar maksimal, optimal sebaik mungkin, ya, juga harus kita lakukan. Oke, apalagi sekarang sarana dakwah banyak sekali, itu medsos, YouTube, macam-macam. Buat konten-konten positif, jangan konten-konten yang begini-begini nggak jelas. Bikin konten-konten yang membuat orang bangga dengan konten Anda. Oh, begitu tuh santri itu. Jangan gara konten Anda, oh anak santri apa itu begitu. Ya ngapain masukin anak saya ke pesantren. Anda kadang-kadang nggak merasa tuh begitu tuh. Konten-konten anak santri tapi masih bukan kayak anak santri. Oke? Paham apa bedanya anak santri dengan bukan anak santri? Paham ya? Ngerti? Jadi dakwah dan tantangannya. Tapi insya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, apapun persoalan pasti akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan cuma sekedar itu, Allah akan membukakan pintu rezeki yang tidak pernah kita ya masuk hitungan otak kita. Oke, ada pertanyaan silahkan, kalau enggak kita tutup. Silakan kalau ada pertanyaan, silahkan, kalau enggak kita tutup. Ayo yang ngerekam siapa? Udah selesai saya rasa ini. Ada pertanyaan? Udah nggak ada? Kenapa nggak ada? Hah? Udah, ya udah kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.